Bagaimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat selalu. Baiklah adik-adik, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar statistika data tunggal, yaitu menentukan mean atau rata-rata, kemudian median, nilai tengah, dan modus. Untuk kali ini kita akan membahas dua bentuk soal, yaitu dalam bentuk data ganjil dan juga data genap. Nah, adik-adik jangan di skip ya, supaya kalian bisa benar-benar memahami materi pembelajaran kita kali ini. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Kita langsung ke materi pembelajarannya yuk. Nah, yang pertama, sebelum kita belajar untuk menentukan mean, median, dan modus, kita belajar terlebih dahulu pengertian dari ketiganya. Nah, yang pertama, mean itu adalah nilai rata-rata suatu kelompok data ya. Kemudian median adalah nilai tengah dari suatu data. Dan yang terakhir modus adalah nilai yang paling sering muncul. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Perhatikan nilai ulangan Dina berikut ini, yaitu terdiri dari 7, 9, 7, 8, 9, 6, 8, 7, 8, dan 9. Nah, yang pertama, tentukanlah mean-nya. Yang kedua, tentukanlah mediannya. Serta yang ketiga, tentukanlah modusnya. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan membahas mean-nya. Cara untuk menentukan mean yaitu jumlah data dibagi banyak data. Jumlah data di sini maksudnya adalah keseluruhan data ini kita jumlahkan, maka kita tambahkan yaitu 7 ditambah 9 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 6 tambah 8 tambah 7 tambah 8 tambah 9 ya. Kemudian di sini perbanyak data. Banyak data maksudnya adalah ini datanya ada berapa, maka kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 banyak data, maka di sini kita tuliskan per 10. Sekarang kita jumlahkan ya. Keseluruhan data ini jumlahnya adalah 78. Di sini per 10, maka kita tuliskan per 10. Sekarang menjadi 78 dibagi 10. 78 dibagi 10 hasilnya sama dengan 7,8. Sekarang kita masuk ke yang kedua, yaitu tentukanlah mediannya. Untuk menentukan median, yang pertama kita lakukan adalah mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, ini kita urutkan datanya, kita urutkan dari yang paling kecil. Perhatikan di sini data yang paling kecil adalah 6, maka kita tuliskan 6. Kemudian 7, perhatikan 7-nya ada berapa? Kita hitung 1, 2, 3, maka kita tuliskan 7-nya sebanyak 3. Kemudian angka selanjutnya yaitu 8, kita hitung 8-nya ada 1, 2, 3, 4, maka kita tuliskan 8 sebanyak 4 kali. Dan yang terakhir ada angka 9, kita hitung 9-nya yaitu 1, 2, angka 9-nya ada 2, maka kita tuliskan 9 sebanyak 2. Nah, sekarang ini sudah terurut datanya. Langkah selanjutnya adalah perhatikan data tersebut ganjil atau genap. Nah, kita perhatikan ini datanya ganjil atau genap dengan cara menghitung jumlah angkanya ada berapa. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10, maka ini merupakan data genap. Selanjutnya yaitu jika datanya genap, maka dua nilai yang di tengah dijumlahkan lalu dibagi 2. Kemudian jika datanya ganjil langsung diambil nilai tengah. Nah, kita perhatikan tadi ini nilainya datanya adalah data genap ya. Maka kita hitung dari depan dan dari belakang. Kita tentukan yang merupakan nilai tengahnya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Di sini 8 nilai tengahnya. Dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini adalah data yang berada di tengah. Maka kita jumlahkan kedua-duanya, yaitu
8 ditambah 8, kemudian di sini dibagi 2, maka per 2. 8 ditambah 8 sama dengan 16 per 2. 16 dibagi 2 sama dengan 8, maka mediannya adalah 8. Sekarang kita masuk ke bagian C, yaitu menentukan modusnya. Tadi disebutkan bahwa modus adalah nilai yang paling sering muncul ya. Perhatikan tadi urutan datanya yang sudah terurut seperti ini. Kita perhatikan angka yang paling sering muncul adalah angka berapa ya. Nah, di sini tadi 6-nya 1 kali, 7-nya 3 kali, 8-nya sebanyak 4 kali, 9-nya ada 2 kali. Maka yang paling sering muncul adalah 8. Maka modusnya adalah 8. Nah, ini contoh yang pertama dengan data genap. Sekarang kita masuk ke contoh yang kedua menggunakan data ganjil. Nah, perhatikan nilai ulangan balu berikut ini yang terdiri dari 6, 7, 8, 6, 7, 6, 7, 6, 7. Yang pertama kita akan menentukan min-nya. Cara untuk menentukan min-nya tadi yaitu jumlah data dibagi banyak data. Kita jumlahkan keseluruhannya yaitu 6 tambah 7 tambah 8 tambah 6 tambah 7 tambah 6 tambah 7 tambah 6 tambah 7. Kemudian dibagi banyak data. Kita hitung banyak datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka kita tuliskan per 9. Sekarang kita jumlahkan keseluruhan data ini ada berapa? Jumlahnya adalah 60 ya. Kemudian di sini 9 maka per 9. 60 dibagi 9 hasilnya sama dengan 6,6. Nah, untuk menghitungnya adik-adik di rumah bisa menggunakan cara bersusun atau forogapit ya. Nah, ini kita hitung langsung untuk menyingkat waktu saja. Maka min-nya adalah 6,6. Sekarang kita akan menentukan mediannya. Tadi cara untuk menentukan median yaitu kita urutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Kita urutkan dari yang paling kecil adalah 6. Kita hitung di sini 6-nya ada 1, 2, 3, 4. Maka kita tuliskan 6-nya sebanyak 4 kali. Kemudian perhatikan angka selanjutnya adalah 7. Kita hitung 7-nya. 1, 2, 3, 4. 7-nya ada 4. Maka kita tuliskan 7-nya sebanyak 4 kali. Angka lain adalah angka 8. Angka 8 hanya ada 1, maka kita tuliskan 8-nya sebanyak 1 kali. Nah, selanjutnya, perhatikan data tersebut ganjil atau genap. Maka kita hitung dulu, ini ganjil atau genap ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini angkanya 9, berarti 9 itu kan bilangan ganjil ya. Nah, tadi sudah yang genap, sekarang ganjil. Tadi persyaratannya, jika datanya ganjil langsung diambil nilai tengah. Kita hitung di tengah-tengahnya ada angka berapa. Kita hitung dari sini pertama. Ini ya 4, di sini di angka 6. Kita hitung dari sini 4. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini di tengah-tengah ada yang belum terhitung angka 7. Nah, ini adalah nilai tengahnya. Maka mediannya adalah 7. Nah, sekarang kita akan menentukan modusnya. Perhatikan di sini modus yang paling sering muncul adalah angka 6 sebanyak 4 kali dan 7 sebanyak 4 kali ya. Bagaimana jika mereka sering muncul dengan jumlah yang sama ya? Karena mereka sama-sama muncul sebanyak 4 kali, maka modusnya adalah 6 dan 7. Nah, ini tidak masalah jika modusnya ada 2 angka ya. Nah, demikianlah adik-adik pembelajaran kita kali ini, cara untuk menentukan min, median, dan modus dengan data tunggal ya. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat belajar. Terima kasih dan sampai jumpa.